Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar dimanapun Anda berada. Karena kita masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri, saya dan segenap tim Indonesia Belajar mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar merupakan sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia, hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesiabelajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga bisa follow dan like Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik, sahabat pembelajar, bersama saya Zulfa yang akan memandu seminar online pada siang hari ini. Seperti biasa, setiap hari Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi, SPD MMCTM. Beliau merupakan seorang storyteller, motivator, trainer, writer, author, adventurer, dan Pathfinder Director Certificate yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Kabarnya mengucapkan minal aidin wal faidin pada Bapak Arif dan pasukannya di sini dari Sabang sampai Merauke, ada Bang Yos ya, semua ya, Pak Najir ya, mohon maaf lahir dan batin. Ya, baik. Di edisi spesial hari ini, kita juga menghadirkan seseorang yang luar biasa lainnya. Beliau adalah Bapak M. Natsir Asnawi SHMH, seorang co-founder BKDZN, Hakim Justisial Mahkamah Agung, serta seorang editor buku Hanya 54 km, yang tentunya juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Bapak Natsir. Selamat siang, Bu Zulfa. Selamat siang, Pak Danang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, Pak Presiden, terima kasih atas amanahnya kali ini. Meskipun saya sebenarnya berat menerima amanah ini karena ini ide original beliau ini. Tapi karena satu dan lain hal beliau mengamanahkan. Salam sukses untuk kita semua. Ya, baik. Salam sukses selalu. Baik, sahabat pembelajar, tema seminar online kita pada siang hari ini sangat menarik sekali, yaitu hanya 54 km. Nah, kira-kira apa sih maksud dari hanya 54 km dan bagaimana cerita di balik hanya 54 km? Hari ini kita akan bahas tuntas bersama Pak Danang dan juga Bapak Natsir. Jadi untuk sahabat pembelajar, jangan kemana-mana hingga acara benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat tuliskan pertanyaan Anda di kolom chat atau klik raise hand. Nanti pada saat sesi diskusi tanya-jawab, akan kami persilahkan berinteraksi langsung dengan Pak Danang maupun Bapak Natsir. Nah, baik, langsung saja tanpa berlama-lama, boleh nih dari Pak Danang memberikan intro sedikit mengenai hanya 54 km. Silahkan Pak Danang. Oke, terima kasih. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Saat ini saya diminta menjadi juri ya storytelling, lomba storytelling di Conference DKI dan sekitarnya. Jadi ada yang dari Sukabumi, Karawang, Bekasi, ya, Jakarta, Depok, dan seterusnya. Anak-anak yang bisa bercerita itu tentu saja karena belajar melalui proses, sehingga tidak begitu saja ya dia bisa tampil dengan memukau ya sampai nilainya ada yang hampir 100. Saya nilai dari nilai 10 sampai 100. Lalu kemarin saya juga dalam perjalanan ke Bali ya dari tanggal 1 Mei sampai 8 Mei pulang pergi itu lancar ya karena mungkin kebijakan satu arah sehingga Pak Arif saya nyari KM 54 itu. Saking padatnya, saking lancarnya sampai fotonya itu hilang-hilang jadi nggak jelas gambarnya, tetapi yang jelas memang itu berarti suatu perjalanan yang lancar. Tetapi hal ini sekarang akan dibahas mengenai berubah ya keluar dari zona nyaman dengan 54 km. Persisnya apa?
kita akan dengar nanti dari Pak Nasir, terutama dari sumber utamanya Bapak Presiden Arief Hidayat, ya, yang pencetus berani keluar dari zona nyaman. Kita ikuti bersama Indonesia Belajar. Salam Danang, datang untuk menang. Referensinya kamu jadi juri. Baik, silakan Bapak Nasir untuk menjelaskan materinya. Saya izin Pak Danang, Bu Zulfa, rasa-rasanya untuk memperkenalkan 54 KM itu saya merasa tidak punya legal standing ya kalau dalam bahasa hukum ya. Saya kalau boleh saya mempersilakan Pak Presiden dulu deh yang menjelaskan, karena sebenarnya ini sesinya beliau hanya karena satu dan lain hal. Awalnya ada schedule beliau ke Batam, kemudian ternyata di reschedule ke Selasa. Ya diamanahkan ke saya. Flyer sudah terbit ya. Mau gimana lagi, tapi saya mohon izin Pak Danang, Mbak Zulfa, saya mohon perkenan Pak Presiden untuk menjelaskan ide awalnya 54 KM, karena ini murni ide beliau. Kami hanya mengelaborasi saja. Begitu mungkin Pak Danang ya. Siap. Boleh, ini sumber utamanya. Silakan Pak Presiden. Juga. Mari, silahkan Bapak Arief Hidayat, Presiden BKD Seten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Saya ucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah bagi yang merayakannya. Semoga Idul Fitri ini memang membawa kita benar-benar menjadi orang baru lah, setelah ditempa berpuasa selama 1 bulan. Baik, pertama saya mohon maaf benar sama Pak Danang deh. Awalnya memang saya ini, tapi pada saat yang sama saya itu udah dibeliin tiket harus ke Batam. Flightnya jam 2 ini. Kemarin sore tiba-tiba ada reschedule ke tanggal 17. Nah, tapi ya nggak apa-apa. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Danang. Jadi 54 km ini merupakan buku kedua dari komunitas BKDZN. Buku kedua. Buku pertama itu Jangan Terjebak di Zona Nyaman. Ini bestseller. Pak Danang juga sudah baca, kemudian sudah tuntas lah. Kemudian program berikutnya, memang BKDZ ini mempunyai program 1 tahun sekali minimal terbit 1 buku Pak Danang. Buku inspirasi. Nah, kenapa dipilih 54 km? Sepertinya ini judul buku ini agak nggak mungkin gitu loh. Kok cuma 54 kilo bisa mengubah dunia? Bagi orang-orang yang optimis, mungkin saja gitu Pak Danang ya. Kita kan termasuk orang-orang optimis nih. Siap. Saya terinspirasi dari quote-nya Insinyur Soekarno. Bahwa kata Pak Soekarno, presiden pertama kita, bermimpilah setinggi langit. Andaikan kau jatuh, jatuhnya di antara bintang-bintang, kan hebat. Artinya, kenapa kita tidak berani bermimpi gitu? Nah, kenapa 54 km? Kalau kita bicara 54 km, itu kan jarak tempuh yang singkat sih. Kok kita bisa mengubah dunia? Nah, isinya ada di buku ini sebenarnya. Kita diarahkan dengan waktu yang singkat, kita bisa mengubah dunia. Teman-teman sekalian, jangan kita bayangin mengubah dunia itu kayak kita jadi superhero, enggak. Kata orang bijak, kalau Anda belum bisa mengubah yang besar, mulai dari yang kecil. Gitu. Kalau kita semua sepakat mengubah dari yang kecil, ya mudah-mudahan ini semua bisa berubah. Saya sapa dulu, jadi buku ini ditulis oleh tim-tim saya yang hebat. Di sini, kalau saya kami biasa manggil Pak Nasir ini Prof. Nasir. Kenapa? Pak Nasir Asnawi ini kita semua sepakat kita panggil profesor. Karena sudah belasan buku yang dia tulis dan bukunya di Gramedia semua. Bareng buku Pak Danang tuh ada tuh. Belasan buku yang sudah ditulis Pak Nasir ini nongkrongnya di Gramedia. Itu Pak Nasir. Maka dia nggak salah kalau kita jadikan editor. Dan dia juga menulis di buku ini. Kemudian ada Bang Yos. Bang Yos juga penulis. Bang Yos ini kalau di perusahaan dia ini kepala HRD. Jadi memang human resources ada di dia. Jadi kepalanya HRD di salah satu pengadilan.
Kemudian di sini ada Dr. Mahar. Dr. Mahar ini seorang potensial juga, dan bukunya baru satu ya. Tulis lagi dong. Dr. Mahar. Kemudian ada lagi di sini kandidat doktor ini, Pak Napi dari Martapura. Ini kandidat doktor beliau. Kemudian ada lagi Nofrizal. Nofrizal ini sudah jadi narasumber 2 kali kalau saya nggak salah bisa belajar. Beliau ini adalah basicnya adalah wartawan. Kemudian di sini ada Fauzi. Fauzi ini pimpinan di Ibu Kota Baru nih. Pimpinan pengadilan di Ibu Kota Baru. Ada Fauzi. Ada Pak Fauzi, pimpinan di Ibu Kota Baru nanti di Penajam. Kemudian ada kandidat dokter juga Pak Satiri nih, pimpinan pengadilan juga. Ada lagi satu guru besar, Profesor Fatimah. Nah, ini guru besar di bidang pendidikan, juga seorang motivator. Hadir juga di sini teman kita Tegen Maraja, seorang trainer ini. Tegen Maraja ini seorang trainer di sini. Kemudian ada teman kita dari CTM nih, Dr. Mustafa, CTM. Kabar baiknya Pak Danang, kita akan kirim 2-3 orang lagi di batch berikutnya kandidat CTM ke depan dari BKDZF. Nanti akan ikut CTM di batch berikutnya. Hadir juga di sini ada pimpinan pengadilan, ada Pak Sodikin. Kemudian yang saya lihat ada beberapa pimpinan pengadilan, ada Pak Dudung. Pak Dudung ini luar biasa nih. Pak Dudung ini hakim tinggi di Bangka Belitung. Kemudian ada siapa lagi? Mohon maaf saya tidak sebutkan satu-satu. Ini ada malaikatnya di Mahkamah Agung nih. Pak Irfan Husain ini malaikat di Mahkamah Agung. Jadi kalau kita punya kesalahan, beliau yang ngawasin kita di Mahkamah Agung. Kemudian ada Pak Wahru, seorang penulis juga, sekarang jadi pimpinan pengadilan, dan banyak yang lain. Ada Pak Sam'ani dan lain-lain, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ini ada dari akademisi juga, dari Ibu Nur Hasanah ya, dari Jambi kalau saya nggak salah ini, akademisi, Bu Dokter, dan banyak sekali ya. Oleh karenanya, ide 54 km ini menjadi ide kita bersama. Kenapa sih kok susah mau merubah? Ternyata kita kasih resepnya deh. Nggak usah ribet-ribet. Hanya 54 kilo kita bisa kok mengubah dunia. Tapi kita mulai dari kecil-kecil dulu. Saya yakin Indonesia Belajar ini bisa konsisten setiap minggu sekali. Karena nilai-nilai 54 km nanti kita dijabarkan oleh Pak Prof. Nasir nih. Indonesia Belajar ini bisa konsisten karena sudah menerapkan nilai-nilai 54 km. Saya yakin itu. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, tetap semangat. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa berbuat yang besar tanpa kita bersama. Saya terima kasih juga sama Pak Danang. Buku 54 km ini Pak Danang sudah mengendosnya. Lihat di halaman belakangnya di buku ini. Ada di belakang. Di sampul belakang ini ada foto Pak Danang ngasih testimoni panjang tentang isi buku ini. Jadi buku ini mudah-mudahan bisa segera diterima oleh teman-teman sekalian dan baca isinya sama gaya bahasanya seperti buku kita pertama dan enak dibaca. Oleh karenanya, sekali lagi tetap semangat Bapak Ibu. Silakan Prof. Nasir, ide-ide 54 km yang bisa mengubah dunia itu seperti apa? Mbak Julfa pengen tahu, kita semua juga pengen tahu seperti apa sih kok singkat benar untuk mengubah dunia. Tapi ini calon bestseller Pak, kelihatan. Ya, mudah-mudahan. Terima kasih. Kita ini tidak ada apa-apanya Pak Danang. Misi kita sama, visi kita sama. Tanpa campur tangan apapun agama dan keyakinan Anda, tanpa campur tangan Tuhan yang Maha Kuasa, kita tidak ada apa-apa. Amin. Nah, kali itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan berarti ya Pak Danang ya. Iya, lanjut. Baik, terima kasih Pak Presiden. Ini berat sebenarnya karena ini ide beliau, kita yang harus menyampaikan. Harusnya sih beliau yang menyampaikan ini. Takut salah saya menerjemahkannya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebenarnya 54 km itu kalau bisa dibilang adalah
trademark ya, atau brand yang ingin kita kampanyekan kepada teman-teman bahwa sesungguhnya perubahan itu sederhana. Perubahan itu tidak sesulit yang kita bayangkan. Menjadi lebih baik itu tidak perlu teori A, teori B yang panjang lebar. Enggak. Jadi perubahan itu sebenarnya sederhana dan sangat dekat. Karena perubahan itu diri kita sendiri. Untuk berubah itu kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mohon izin saya share screen ya. Ini materi sebenarnya dibuat oleh Pak Presiden karena terus beliau sudah ngubah sendiri nih namanya ke saya. Aduh, saya makin gak enak sama beliau. Jadi untuk memahami 54 km itu, bagaimana perubahan itu sebenarnya sederhana dan mudah kita lakukan, coba kita perhatikan quote dari Barack Obama pada tahun 2008 di salah satu pidatonya itu setahun sebelum Barack Obama menjadi presiden, beliau pernah menyampaikan seperti ini. Change will not come if you wait for some other person or if you wait for some other time. We are the ones we've been waiting for. We are the change that we seek. Perubahan itu tidak akan datang jika kita menunggu orang lain atau jika kita menunggu waktu dan kesempatan lain. Kitalah sebenarnya yang kita tunggu. Diri kita inilah perubahan itu. Diri kita inilah perubahan yang kita kehendaki. Artinya bahwa jangan pernah berharap perubahan itu akan terjadi, akan membawa hasil positif jika kita tidak mulai dari diri sendiri. Kalau dalam Islam itu ada ibda' binafsih, mulailah dari diri sendiri. Kemudian juga dalam salah satu firman Allah itu ada ayat nih di surah Al-Ahzab kalau nggak salah. Innallaha ya'murukum innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu atau orang itu mengubah dirinya sendiri. Jadi bagaimanapun kita menerima motivasi, bagaimanapun kita berada di lingkungan yang sangat kondusif, bagaimanapun kita ditopang dengan sumber daya yang sangat banyak, tetapi kita tidak memulai dari diri sendiri, tidak ada komitmen berubah dari dalam diri sendiri, maka sesungguhnya perubahan itu tidak akan pernah terjadi. Jadi kesalahan terbesar selama ini adalah mengharapkan perubahan itu dari orang lain. Padahal kuncinya adalah diri kita sendiri. Sebenarnya itu adalah filosofi yang ditanamkan dalam 54 km ini. Anda mau berubah, Anda mau menjadi lebih baik, Anda mau sukses, maka Anda harus mengubah mindset Anda harus mengubah perspektif Anda harus mengubah tujuan-tujuan dan prioritas-prioritas dalam hidup Anda. Nah, ini standing point-nya Pak Danang dan rekan-rekan sekalian, bagaimana memahami 54 KM itu. Nah, kemudian ini dari Pak Presiden kita ini, segala sesuatunya harus dimulai dari diri sendiri, kemudian diharapkan memberi pengaruh positif kepada lingkungan kerja dan teman sejawat. Ibarat pemimpin, Pak Danang juga pemimpin di Indonesia Belajar dan di beberapa komunitasnya, Mbak Zulfa juga seperti itu. Pak Presiden kita adalah sekretaris pemimpin di kesekretariatan di Direktorat Badan Peradilan Agama, dan siapapun dari kita, termasuk audiens kita banyak ketua pengadilan ini Pak Danang, banyak ketua pengadilan tidak akan mungkin mampu ya membawa aura positif, membawa perubahan positif kalau tidak dimulai dari diri pemimpin itu sendiri. Bagaimana mungkin pemimpin memerintahkan, menginstruksikan anak buahnya disiplin, berkinerja baik, mengedepankan pengabdian, kalau dia sendiri tidak mampu menjadi contoh untuk itu. Bahkan dalam banyak tulisan itu kan, action is more powerful than words. Jadi tindakan itu jauh lebih kuat, jauh lebih berpengaruh dibandingkan dengan sekadar kata-kata. Mungkin ya kita sering melihat ya, ada pemimpin-pemimpin atau pimpinan kita yang sering menginstruksikan hal seperti itu, atau mungkin memberikan ceramah-ceramah, tetapi kadang-kadang kita berpikir, saya tahu Bapak siapa gitu. Kadang-kadang kan begitu Pak dan Bapak dan Ibu sekalian ya. Kita tentu tidak ingin seperti itu. Kita tentu ingin
respon orang yang mendengarkan apa yang kita sampaikan, oh iya benar, memang Bapak ini bisa menjadi teladan. Karena pada akhirnya actions kita itulah yang akan menjadi warna dari diri kita sendiri. Itu yang akan mempengaruhi lingkungan kerja kita. Kalau kita malas bekerja, kalau kita tidak berinovasi, kalau kita tidak menunjukkan passion untuk berkembang, maka orang-orang sekitar kita juga akan seperti itu. Nah, ini makanya terutama sangat penting untuk dimiliki oleh seorang pemimpin, bagaimana dia memulai dari dirinya sendiri, dia mampu menunjukkan bahwa dia layak menjadi seorang leader yang mampu mendorong orang-orang di sekitarnya bergerak maju menuju perubahan yang lebih baik. Berikutnya, nah 54KM ini Pak Danang, seperti saya juga kemarin luput Pak Danang, Pak. Padahal saya mudik itu. Beberapa kali saya lewatin tuh KM 54, kenapa nggak saya foto gitu kan? Biar lebih edgy gitu, ada sesuatu yang eye catch ya, yang bisa menarik perhatian kita. Jadi 54KM itu sebenarnya akronim dari 5K dan 4M. 5K itu untuk organisasi, kemudian 4M itu adalah untuk individu. Nah, ini adalah nilai dasar. Kalau di organisasi apa ada namanya NDP ya, nilai dasar perjuangan. Nah, 54KM ini sebenarnya NDP untuk keluar dari zona nyaman menuju ke sesuatu yang lebih baik. Ini juga menjadi NDP yang bisa diterapkan di pelbagai organisasi, lembaga, institusi, komunitas, apapun itu, baik yang berskala kecil maupun berskala besar, yang mendasari, ya, yang menjadi fundament bagi dinamika atau gerak alir dari kelembagaan tersebut. Dengan 54KM ini, jika diimplementasikan secara penuh, baik pada individu maupun culture set budaya kerja di lembaga atau organisasi tersebut, saya sangat yakin ini akan memajukan organisasi, membuat organisasi itu mampu mewujudkan visi-visi yang telah ditetapkan bersama. Coba kita bedah satu persatu secara singkat ya. Komitmen. Kalau komitmen ini tidak usah ditanya dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi seperti apapun, komitmen adalah hal yang paling utama dan paling mendasar. Tanpa komitmen untuk bekerja, tanpa komitmen untuk mengabdi, kita misalnya sebagai hakim, sebagai aparatur sipil negara, tidak akan mungkin punya punya energi dari dalam untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kalau komitmennya tidak ada, pasti ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya saya dapat apa? Ujung-ujungnya kalau saya melakukan ini, kira-kira benefit untuk saya apa? Kalau orang yang berkomitmen, dia nggak mikir itu. Kalaupun pada akhirnya ada insentif, ada efek positif, itu adalah bonus dari kerja keras yang dilakukan. Nah, komitmen ini barang langka ya Pak Danang ya. Saat ini kita sulit menemukan baik dari level pimpinan maupun level paling bawah yang bekerja itu dengan penuh komitmen gitu, tidak mengharapkan apa-apa. Kadang-kadang gini Pak, justru ketika kita tidak mengharapkan apa-apa, itu malah ada gitu. Betul ya Pak Danang ya? Kita udah we just think about giving, but then we are taking something unexpected gitu. Jadi kita hanya mikir ya saya berbagi ilmu, saya hanya memberikan tenaga saya, pikiran saya, apapun yang saya miliki yang bisa membantu lembaga, bisa membantu orang tua, bisa membantu teman-teman dan rekan kerja. Tapi ternyata di kemudian hari itu datang itu. Ada sesuatu. There is something in return that we've never expected before. Tidak ada sesuatu yang nggak pernah kita sangka sebelumnya. Itulah mengapa dalam Al-Qur'an itu, mohon maaf ini padahal sedikit ya, ada sofistik dalam Islam. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan ada jalan keluar dan akan mendapatkan rezeki dari arah yang tidak pernah disangka. Kenapa? Karena takwa itu dasarnya ikhlas. Dasarnya adalah komitmen janji untuk berbuat baik, berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada masyarakat, berbakti kepada keluarga. Kemudian, komitmen ini tidak cukup. Dia harus diikuti dengan koordinasi. Seorang pemimpin harus mampu berkoordinasi dengan bawahannya.
Meskipun dia punya authority atau kewenangan untuk memerintah, menginstruksikan sesuatu, tetapi tanpa koordinasi yang baik dengan bawahannya, dan juga mungkin kepada selevelnya atau dengan organisasi lain, maka organisasi tidak akan berjalan dengan baik. Koordinasi ini harus ditopang dengan pola komunikasi yang baik. Kalau pimpinan taunya main perintah aja, taunya nyalahin bawahan kalau ada kekurangan, taunya ngelempar tanggung jawab ketika ada masalah, ya maka pola komunikasi seperti itu pasti akan mengacaukan organisasi yang ada. Setelah komitmen koordinasi komunikasi terjalin, terbentuk dengan baik, maka harus ada kerjasama. Nggak bisa pemimpin manapun, sehebat apapun pemimpin itu, kalau tidak bekerja sama dengan bawahan, kalau tidak bekerja sama dengan koleganya, maka apa yang diharapkan tercapai itu hanya utopia belaka, hanya ada dalam angan-angan belaka. Terakhir, untuk lembaga yang diperlukan adalah kontribusi. Jadi saya lupa itu, mohon dikoreksi kalau salah. Apa siapa lagi mantan presiden Amerika tuh yang ditembak mati, apa ada nangis, siapa namanya Pak? Kennedy. John F. Kennedy. Kennedy ya. Don't ask what country gives to you, ya, seperti itu ya. Jangan tanyakan apa yang negara berikan padamu, tetapi apa yang kamu lakukan untuk negara. Kalau nggak salah seperti itu kurang lebihnya. Jadi kita ini kadang-kadang terlalu berpikir, ya saya dapat apa gitu kalau saya memberikan tenaga saya. Apakah kalau dalam bekerja misalnya nih, ada aja misalnya tipikal mungkin ya di tempat kerja kita atau di organisasi kita, ada aja orang yang kalau kerja itu nggak bisa kalau tanpa ada misalnya logistiknya atau apa gitu. Dia mikirin apa yang lembaga bisa berikan ke dia gitu. Padahal harusnya sebaliknya gitu. Apa yang bisa kita berikan? Kenapa? Karena kalau kita sudah berbuat yang terbaik bagi lembaga, yakin dan pastikan itu pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Tidak ada perbuatan baik yang sia-sia. Tidak ada kontribusi positif bagi lembaga yang sia-sia dan manfaatnya tidak kembali kepada kita sendiri. Orang-orang yang sudah berkontribusi bagi lembaga pada akhirnya akan mendapat promosi dengan cara yang sangat tidak diduga-duga. Itu Pak Presiden kita mengalami sendiri. Dan alhamdulillah saya juga mengalami sendiri, dan teman-teman kita yang ada di forum ini pasti mengalami sendiri. Bagaimana ketika kita berkontribusi semaksimal mungkin, tidak mengharapkan apapun, tidak berharap lembaga nanti ngasih apa, toh pada akhirnya kita dapat promosi, kita dapat kepercayaan. Kalau kata Pak Presiden nih Pak Danang, nggak usah minta-minta jabatan, nggak usah ngarep-ngarep segala macem. Pimpinan tuh tahu mana yang layak, mana yang enggak. Pimpinan tuh tahu mana yang memang bekerja dengan hati, mana yang bekerja dengan motif ekonomi. Begitu ya Pak Presiden. Seperti itu. Jadi ini nilai yang sebenarnya sederhana. Saya yakin pasti teman-teman, oh ternyata sederhana. Ya, memang sederhana Pak, Bapak dan Ibu. Sangat sederhana untuk mengubah diri sendiri, mengubah lingkungan, mengubah organisasi, mengubah masyarakat, bahkan mengubah dunia. Konflik Rusia dan Ukraina, mohon maaf saya tidak menyerempet ke politisme. Konflik Rusia dan Ukraina reda kalau 54 KM ini bisa diimplementasikan. Ya sedikit hiperbola, tapi kalau kita renungi pasti bisa make sense lah ya untuk menyelesaikan hal tersebut. Kemudian 4M-nya ini sebagai informasi Pak Danang, 4M ini sebenarnya tagline BKDZN sejak didirikan oleh Pak Arief di awal. Jadi Pak Arief itu di awal sudah mempunyai tagline ini 4M, dan ini menjadi yang saya katakan tadi NDP kita bersama di BKDZN, yang kemudian beliau sempurnakan dengan 5K. Setelah mungkin ibaratnya Pak Arief bersemedi, ya kan, bersemedi apa gitu, pengalaman selama puluhan tahun sebagai ASN hingga menduduki jabatan eselon 2. Oh iya, untuk organisasi ini nih 5K nih harus digabungkan dengan 5K 4M. Kenapa? Karena kalau culture set itu kan sebenarnya culture set itu 5K. Kalau kita culture set itu di 5K. Tapi kalau culture set tidak ditopang dengan mindset ya pada masing-masing individu, ya ini 4M ini, ya maka sia-sia juga. Sebagus apapun organisasi itu, kalau ternyata orang-orang di dalamnya tidak ada yang mau berubah, tidak ada yang mau maju, ya sia-sia aja, Pak. Sia-sia aja Pak Ses menyuarakan 5K 4M,
ayo kita berkontribusi menyuarakan program prioritas, kebijakan-kebijakan, terus nilai-nilai segala macam, kalau tidak ada kesadaran dalam diri orang-orang yang ada di sekitar beliau atau orang-orang yang beliau pimpin. Nah, dengan 4M, memberi, menerima, mengingatkan, dan menguatkan. Ini adalah fundamen yang sangat penting bagi setiap orang untuk maju. Karena tadi harus didukung culture set, tetapi culture set ini bangunan dasarnya adalah mindset. Mindset inilah memberi, menerima, mengingatkan, menguatkan. Mengapa memberi lebih dahulu daripada menerima? Karena memang anjuran. Bahkan saya yakin di setiap agama, di semua apapun agama, Bapak dan Ibu sekalian, pasti diajarkan untuk memberi, kemudian welas asih dan sebagainya. Pasti ajaran agama itu mengedepankan memberi. Kenapa? Karena disitulah dilatih ya kita sebagai umat beragama itu untuk peka terhadap sesama kita. Bukan menerima terlebih dahulu. Kenapa? Karena memberi itu adalah, mohon maaf, memberi adalah mental orang kaya, Bapak dan Ibu. Mental loh ya, bukan crazy rich. Yang saya maksud memberi mental orang kaya itu adalah yang tidak pernah merasa kurang dalam dirinya. Kalau kata Desi Anwar, salah satu presenter VOA Indonesia itu, mental orang miskin itu adalah mental yang selalu merasa kurang. Jadi mental orang miskin, Bapak Ibu sekalian, itu tidak hanya dimiliki yang, mohon maaf, yang benar, yang really pure, personal. Jadi mental orang miskin itu justru bisa ada pada orang kaya. Kenapa? Dia udah bayangkan berlimpah, miliaran, triliun harta, tapi selalu merasa kurang. Akhirnya apa? Karena dia merasa kurang, dia untuk menarik selembar duit aja di dompetnya bersedak itu sulit. Jadi itu memberi itu adalah menunjukkan kita punya mental kaya. Kenapa? Karena kita tidak merasa kurang, kita merasa ada sesuatu yang bisa kita berikan. Bahkan banyak pelajaran yang bisa kita petik dari para tunawisma ya. Kalau di Amerika itu kan sebenarnya banyak tunawisma di Amerika itu. Kalau kita misalnya lihat vlog-vlog dari para vlogger ya, konten kreator itu, ketika mendisplay kehidupan di jalanan Amerika, di pinggir-pinggir jalan, di pinggir-pinggir kota, di New York, di Las Vegas dan sebagainya, itu ada banyak gelandangan yang tidak punya rumah tunawisma. Tetapi mereka ketika mendapatkan satu potong roti dan ada tunawisma di sampingnya, mereka tidak makan sendiri, Bapak Ibu. Bayangkan mereka hari itu hanya bisa makan sepotong roti, tapi sepotong roti itu mereka bagi dua. Itu orang yang kaya sebenarnya. Itulah mental orang kaya. Dan hanya orang yang bermental kaya yang sanggup memberi dalam keadaan apapun. Ketika kita sudah memberi, maka pada akhirnya kita bisa menerima. Menerima dalam arti yang sesungguhnya, menerima apa yang menjadi hak kita, maupun menerima sesuatu yang menjadi masukan bagi kita. Ya, jadi menerima itu bisa menerima keadaan, bisa menerima saran dari orang, dan ya pasti ikhlas menerima apa yang menjadi hak kita. Misalnya sebagai pegawai ada gaji dan sebagainya. Tetapi menerima yang paling ditekankan di sini adalah bagaimana menerima, berdamai dengan keadaan. Kalau sesuatu itu tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, maka ya sudah, terima. Kemudian kita berpikir, kenapa hal ini bisa terjadi? Nah, dari sini kita bisa mengingatkan diri sendiri atau mengingatkan rekan-rekan kerja kita. Orang lain juga bisa mengingatkan kepada kita, oh, Pak Nasir ada yang salah nih. Harusnya seperti ini. Oh, Bapak kemarin sepertinya luput ini dan sebagainya. Nah, dengan memberi, mengingatkan, kita bisa saling menguatkan. Ini kunci dari berhasil tidaknya seseorang untuk berubah, berhasil tidaknya seseorang untuk berkembang, itu ada di menguatkan. Kalau filosofinya kepiting, habis Pak. Bapak Ibu pernah lihat nggak kepiting itu? Kalau kita di dermaga ya, atau misal di mana yang banyak kepiting kecil-kecil itu, mereka itu kan sering bergerombol, mau naik ke tiang, ke pilar tuh. Kepiting satu naik, ada kepiting lainnya. Kepiting lainnya juga naik. Mereka tuh bukannya saling mendorong, malah saling berebut. Dan tidak rela, tidak sayang untuk memotong capit dari kepiting lainnya. Ibaratnya kita sebagai teman kerja, kalau kita nggak ikhlas menerima keberhasilan orang lain, ya maka kita tidak akan pernah bisa berkembang. Kenapa?
Setiap orang berbeda, Pak. Jalan setiap orang berbeda. Ada yang suksesnya cepat, ada yang sukses di umur 20, ada yang sukses di umur 35, ada yang sukses di umur 45. Ada yang cepat kaya, ada yang lama banget untuk mengumpulkan sekadar untuk beli mobil dan sebagainya. Itu jalan hidup masing-masing. Apakah kita harus cemburu? Tidak. Justru kita harus saling menguatkan. Nggak apa-apa. Kamu saat ini mungkin belum mendapatkan rumah yang kami berikan, tapi suatu saat kamu akan mendapatkan. Nggak apa-apa kamu belum dapat promosi, yang ini dapat promosi jabatan. Pasti pada saatnya nanti Tuhan pada waktu yang tepat akan memberikan apa yang kamu inginkan. Karena Tuhan selalu punya cara, ya, selalu punya cara untuk membuat umatnya tersenyum, selalu punya cara untuk membuat hambanya merasa bahwa dunia ini indah. Kreasi Tuhan itu sangat indah. Mungkin itu Pak Presiden, mohon maaf kalau banyak meleset apa yang saya sampaikan. Pak Danang, monggo silakan kalau mau kita buka sesi sharing apapun atau mungkin ada tambahan dari Pak Presiden, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Arief kalau mau nambahin. Ya, saya pikir itu ide dasarnya. Jadi kita mengajak nggak usah dibuat ribet deh untuk mengadakan satu perubahan itu, nggak usah ribet-ribet gitu. Jadi terlalu sederhana, tapi orang lupa gitu loh. Nah tugas kita ngingetin. Jadi kita ini kan punya misi besar pada anak ya. Yang kita bawa ini misi Tuhan loh. Apapun agama dan keyakinan Anda itu kita bawa misinya sama, misi Tuhan. Untuk kebaikan, untuk kesejahteraan. Catatannya harus bersama-sama, nggak bisa masing-masing gitu. Jadi ya itu kuncinya. Kita harus amalkan ini sangat sederhana. Oke, kita akan sukses bersama-sama. Saya pikir itu. Silakan kalau kita mau lanjut diskusi. Sulfa, boleh saya tambahin sedikit ya? Ya, silakan. For things to change, you have to change. Jim Rohn mengatakan seperti itu. Jadi, musim berlalu, waktu berubah, kita harus melangkah. Kalau sekarang anak-anak canggih IT, anak-anak milenium, ya saya pun juga harus belajar, harus berubah untuk maju. Kalau pas Maret tahun 2020, ya saat saya pensiun, lalu ada pandemi, saya nggak belajar yang namanya Facebook, Instagram, Telegram, ya mungkin saya nggak akan bisa ketemu seperti ini, tapi dengan berubah akhirnya bisa ketemu seperti ini. Kalau saya kasih pengalaman saya yang drastis dibandingkan Bapak pimpinan-pimpinan sekalian ini mungkin malah tidak percaya. Saat-saat mau pensiun terakhir saya, karena saya pilih menjadi trainer, justru saya turun pangkat dari National Sales Manager menjadi staf biasa, tukang jualan buku di toko. Banyak orang menghina, banyak orang mengejek, banyak orang meremehkan, menganggap saya orang buangan. Tapi Pak Arief, Pak Nasir tadi menyampaikan, kalau kita melakukan segala sesuatu dengan tulus, akhirnya berubah. Justru pengalaman saya di tempat di lapangan dan saya terjun langsung itu menghasilkan buku bestseller 77 cara bodoh menjual. Sampai sekarang buku keempat saya bestseller. Andaikan Pak Nasir ya, saya itu merasa wah saya terbuang terhina. Dan Anda tahu teman-teman yang merasakan terbuang terhina tersingkirkan mungkin memahami itu secara masukkan dalam hati, mohon maaf ya. Banyak yang pada mati, meninggal. Bahkan ada yang umurnya 50 tahun, yang dulu merasa dipercaya, yang dulu merasa itu begitu ada pergeseran-pergeseran istilah tadi Pak Nasir atau Pak Presiden akan bisa lihat siapa yang kerja yang enggak, ada yang kelihatan hanya istilahnya luarnya saja tapi dalamnya enggak. Itu saya kaget juga, beberapa teman saya yang dulu diunggulkan di itu, ya akhirnya malah justru akhirnya itu tragis. Sementara saya yang dengan ikhlas menerima seperti itu, ya akhirnya seperti ini. Malah diundang terus di berbagai tempat dan seterusnya. Dan saya umur 62 rasanya seperti 26 ini. Lihat aja wajah saya itu, kan nggak kelihatan itu. Sudah manula, tapi kan masih muda aja. Itu karena menerima segala sesuatu dengan ikhlas. Istilahnya itu providentia Dei, penyelenggaraan ilahi. Ini semua karena kehendak Allah, kehendak Tuhan. Tuhan menghendaki kita mungkin jatuh bangun, tapi kita harus menerima dengan ikhlas. Siapa tahu justru dengan pencobaan itu kita ditempa menjadi matang. Pohon ditebang, dibakar menjadi arang, arang ditempa jadi batu bara, semakin lama dipendam menjadi intan.
Beranikah, mampukah kita bertahan akhirnya kita menjadi intan? Ya, everything change but change. Segala sesuatu berubah, ya, kita pun juga harus berubah. Segala berubah kecuali perubahan sendiri. Tapi yang disampaikan Pak Presiden maupun Pak Anies, saya sangat setuju. Berubah itu sederhana, mulai yang sederhana. Coba dalam Facebook dan tulisan kita, Instagram dan seterusnya, coba kita berubah dengan yang baik-baik. Menulis yang baik, komentar yang baik, berkata yang baik, berlaku yang baik. Dikatakan ya, action speaks louder than words. Orang kan melihat, oh ini orang baik. Ya, lingkungan saya itu Muslim semua. Waktu kecil teman saya Muslim semua. Tapi mereka akrab dengan saya, mereka baik dengan saya, hidup rukun dan damai. Jadi orang dilihat tadi bukan soal agamanya apa, tapi akhirnya ujungnya amal, perbuatan, kelakuan kita yang kita buat. Mana mungkin teman-teman tetangga kita itu yang Muslim minta buku saya. Dia nggak ngelihat apa agama saya, tapi melihat apa karya saya. Bermanfaat nggak bagi orang lain. Sebaik-baiknya orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, jadi perubahan dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran ini didapatkan dari referensi yang masuk ke dalam diri. Yang ya sangat mempengaruhi apa yang kita pegang sebelumnya. Nah, ini ada perubahan yang perlu kita buat dengan buku yang sangat sederhana ini, 54 KM ini. Ini aja kalau dilakukan udah bisa membuat perubahan yang besar. Tadi kalau menyitir Soekarno, ya itu juga pernah berkata, berikanlah saya 10 pemuda dan saya akan bisa mengubah dunia. Loh, hanya 10 pemuda lah. Tapi tentu saja pemuda yang berisi, yang melakukan 54 KM tadi ya. Jadi referensi yang masuk itu ya, itu membuat sebuah kebiasaan yang sengaja dilakukan untuk perubahan yang baik. Ini sederhana, ringkas, tapi kalau dilakukan, karena susahnya itu melakukan. Kita boleh punya 1000 teori, 1000 ton teori, tapi kalah dengan 1 praktek saja. Kalau itu dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, seorang penyapu jalan yang melakukan tugas dengan baik jauh lebih mulia daripada seorang pimpinan yang tidak melakukan tugasnya dengan baik. Ya, itu dikatakan oleh Mother Teresa atau Muhammad Gandhi pun juga mengatakan seperti itu. Jadi kalau dikatakan tadi Pak Nasir atau Pak Presiden ini berlaku untuk siapapun ya, agama apapun dan Allah yang kita sembah ya sama, atau kita yang maha tinggi yang kita sembah itu ya akhirnya menuntut apa yang kita lakukan. Dah, kemampuan memilih referensi apa yang masuk dalam diri kita ini adalah sebuah seni. Dan Pak Presiden kita memberikan seni yang sangat sederhana. Yang prakteknya ini perlu PR ya Pak. Komitmen itu katakannya gampang, tapi untuk setia gitu. Nah, saya ini terima kasih juga diundang Indonesia Belajar. Dulu dikatakan kalau kamu bagus nanti acara sampai 7 kali. Zulfa ini hampir 2 tahun nih saya jalan. Berarti bagus dong. Ya terima kasih masih dipercaya. Termasuk dengan berani keluar dari semuanya. Nah, terakhir saya mau mengatakan soal memberi tadi yang dalam 4M itu ada. Ya, Adam Grant dalam bukunya Give and Take menyampaikan bahwa kita mesti memberi dulu, nanti akan dapat. Coba kita tolong orang banyak. Orang itu akan ngomong, terima kasih Den, terima kasih Tuhan, berkah Tuhan, nanti Allah membalas Tuhan. Nah, kalau kita banyak memberikan, banyak doanya. Allah yang di atas dengerin, ini siapa ya? Oh Arif. Wah ini luar biasa dia. Oh, berarti dia amal zakatnya banyak. Ya kita bukakan karena dia dapat banyak itu bukan untuk diri sendiri, akan dibagikan pada yang lain, sama-sama makhluk ciptaan Tuhan. Kalau kita itu bukan saudara seiman, kan kita saudara sekemanusiaan, sama-sama manusia ciptaan Tuhan. Maka diberi jalan yang limpah. Itu Adam Grant mengatakan, seolah-olah yang menerima duluan akan menerima banyak. Enggak, tapi pada akhirnya yang banyak memberi akan menerima lebih banyak. Karena Allah mendengarkan banyak orang yang mendoakan dia karena dia merasa diberi. Maka ada pepatah yang tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Memberi lebih baik daripada menerima. Yang terakhir mau saya sampaikan. Ya, kita kenal mungkin ya Yusuf Hamka. Yusuf Hamka ini belajar dari kakeknya Buyut Hamka. Dia itu membeli nasi uduk, membeli ya mungkin bubur atau apa, dijual di tempat kira-kira orang itu susah. Ya entah itu pemungut barang bekas atau mungkin maaf ya driver ojek atau apa, dan dijual dengan lebih murah. Di sini 2 yang dilakukan.
Satu, menolong para pedagang-pedagang. Yang kedua, dia menolong orang lain. Karena dia punya prinsip bahwa kakeknya itu mengajari seperti itu, Buya Hamka. Kalau kamu punya sesuatu, kamu makan, itu akan jadi kotoran saja. Tapi kalau kamu sesuatu, kamu wariskan, akan jadi rebutan. Bapak Ibu akan mengalami mungkin di pengadilan entah apa ya, orang berebutan warisan ya, sampai bunuh-bunuhan ya. Tetapi ini yang paling penting kita pelajari. Kalau sesuatu itu yang kamu punya, kamu bagi-bagikan dan kamu berikan pada orang lain, insya Allah akan kamu bawa amal zakatmu ke akhirat saat kamu dipanggil Tuhan. Moga-moga ini menggugah kita untuk lebih banyak memberi dari hadap menerima. Kita lakukan 54 KM ini dengan sungguh-sungguh niscaya bisa merubah Indonesia dan dunia. Terima kasih. Baik, luar biasa sekali penyampaian materi dari Bapak Danang dan juga Bapak Natsir. Nah, sekarang kita akan masuk ke sesi diskusi tanya-jawab. Bagi sahabat belajar yang ingin bertanya, silahkan tuliskan pertanyaan Anda di kolom pertanyaan ya. Apabila ingin berinteraksi langsung, bisa klik raise hand juga, atau bisa sharing juga dengan cara klik raise hand. Ya, apakah ada dari sahabat pembelajar yang ingin bertanya? 1 menit, Mbak Zulfa. Ibu Siti Zurbania. Oh, Pak Arief mau bicara dulu. Silahkan Pak Arief. Silahkan Pak Arief. Ya, baik. Mohon maaf, Bu Hakim Tinggi ini, Bu Zurbania ini Hakim Tinggi. Ya, silakan. Saya sedikit saja untuk menginspirasi kita semua. Beberapa bulan lalu saya ke rumah Dr. Sugiri. Dr. Sugiri hadir. Dr. Sugiri ini adanya di kampung dari Jakarta itu 6 jam. Tapi kok bisa jadi dokter ya? Kok kita nggak bisa gitu loh. Nah yang kedua ada teman saya Yudi Arista Chandra. Hadir juga di sini. Baru selesai S3 di Jepang. Lebaran kemarin saya main ke kampung ya. Kampung sekali Pak Danang. Jauh dari keramaian. Jadi dokter juga. Artinya ini menginspirasi kita semua. Ya kalau orang lain bisa kenapa kita enggak? Artinya itu kan tekad. Yang membawa kita ini tekad aja sebenarnya. Semangat. Maka saya bersama orang-orang yang optimis deh, orang yang pesimis, udah deh semuanya gelap. Kalau sama orang pesimis itu semuanya bakal gelap. Ada Prof. Fatimah yang nulis, salah satu penulis buku ini, Profesor Fatimah. Profesor Fatimah itu waktu kuliah perempuan itu kernet angkot, Mbak Julpa. Jangan nggak percaya, kernet angkot tapi jadi profesor hari ini gitu. Nah itulah menginspirasi kita semua. Mari kita optimis. Itulah modal dasar kita. Terima kasih. Silakan Bu Hakim Tinggi, Bu Zurbania. Ya, baik. Silakan Ibu Siti Zurbania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagia sekali hari ini saya menerima pencerahan yang luar biasa dari Pak Danang, dari Pak Presiden, dari Pak Natsir yang cukup memukau saya karena mudah sekali diingat 54 KM, mudah sekali diingat. Tapi ternyata di dalam praktek kita tidak semudah membalikkan telapak tangan. Satu hal yang sangat harus dipupuk adalah sifat manusia itu kikir. Asli dasar sifat manusia itu kikir. Dia susah untuk memberi dalam bentuk apapun. Itu sifat dasar. Maka dan itu kadang tidak disadari oleh kita. Tidak disadari oleh kita bahwa kita itu bahasa Jawanya owel ya. Owel gitu. Susah sekali memberi. Nah, untuk memberikan pandangan, inspirasi kepada seseorang yang punya sifat seperti ini, kan ini mengganggu lajunya 54 KM ini. Ini yang paling pokok. Nah, bagaimana mengatasi kepada Danang ini? Bagaimana memberikan nuansa baru kepada mereka yang asli sifat dasarnya itu seperti itu, baik bersifat materi maupun keilmuan. Dia berharap ada imbal balik yang real kepada dirinya terhadap apa yang sudah dia lakukan kepada orang lain.
Silahkan kami diberikan nuansa baru Pak Danang, bagaimana mengantisipasi, memberikan motivasi kepada kawan-kawan yang memang susah sekali mengantisipasi sifat dasarnya ini, nggak bisa dia eksplor untuk berubah, bergeser, bahwa dia memberi itu tetap berharapkan imbalan. Hari ini saya dapat apa, hari ini saya pulang bawa apa, seperti itu. Dalam konteks orientasi materi. Kalau orientasi keilmuan, ya karena dia sifat dasarnya kikir, tentu orientasi keilmuan pun dia akan kikir memberikan sesuatu kepada orang lain, padahal itu menguntungkan dirinya. Kalau dalam konteks Islam kan Pak Nasir tadi sudah memberikan nuansa yang cukup luas, bahwa ketika kita bersedekah 1 bulir, maka akan tumbuh 10 bulir, akan tumbuh menjadi 70 bulir, dan lain sebagainya. Nah, terima kasih Pak Danang untuk memberikan motivasi kepada kami bagaimana mewujudkan. Assalamualaikum. Kalau ini kan habis Lebaran ya. Biasanya kalau selesai puasa itu kan di Muslim itu harus ada zakat ya, amal atau zakat itu ya, yang 2,5% itu ya. Sebenarnya Allah sudah memberikan contoh. Nah, itu juga tergantung kejujuran kita loh. Apakah kita benar memberikan 2,5% itu? Kalau Ibu nanya saya, apalagi saat Advent, Bu, oh lebih jauh dari itu, Bu. Kita setiap kali harus mengasih 10% dari penghasilan kita. Misalnya saya pensiun, saya dapat 1 miliar, 100 juta harus kita serahkan, kita sumbangkan. Itu baru 10% untuk disumbangkan, yang wajib loh. Tapi persembahan yang tidak wajib itu 10%, 20%. Ya saya bisa melihat ada wanita-wanita atau ibu-ibu, mohon maaf, yang wah 100 juta ini bisa ganti kompor, bisa ganti AC. Itu. Tapi kalau saya nekan sama istri, itu milik Tuhan, milik Allah, harus kita kembalikan pada Allah. Kalau perlu tambah 10% lagi. Dan kami mengalami, tapi dengan kami memberikan, kami nggak kurang tuh 1M 100 juta. Kalau dapat 600, ya 60 juta. Itu gede loh. Tapi karena kita sudah terbiasa, maka kita biasa saja. Jadi seperti tadi disampaikan dalam soal perubahan itu tergantung dari kita, sikap kita. Kalau kita percaya bahwa Allah yang berikan kita semua, ini milik Allah, ini hanya titipan, apalagi kita hanya harus memberikan 10-20%, kita masih pegang 80%, wah jauh lebih banyak loh itu. Dan kalau kita percaya, ya nanti kita akan dapat lebih banyak. Tadi ya yang disampaikan oleh Buya Hamka tadi. Kalau kita punya, hanya kita makan untuk sendiri, ya akan jadi kotoran. Kalau kita wariskan sebanyak-banyaknya, bisa menjadi pertengkaran, perebutan, anak cucu. Tapi kalau kita bagikan pada orang lain, nah, amal zakat itu akan kita bawa sampai ke akhirat nanti. Karena itu milik Allah, kita kembalikan pada Allah. Ini kalau dari pandangan saya, mungkin Bapak Presiden, Pak Nasir bisa nambahin. Jadi kalau Ibu tanya dari saya, versi saya, jauh lebih tinggi dari itu, 10% dan 20%. Nah, soal ilmu. Ilmu ini saya juga bagi. Ibu tahu nggak? Saya itu buat buku itu modalnya 50, 70, 80 juta. Sering buku yang saya punya, jatah saya 1.000 itu, mungkin saya hanya paling banter laku 100. Yang 900 saya bagi-bagikan. Sampai ke Papua, sampai ke Gorontalo, sampai ke Nias, dari Sabang sampai Merauke. Dan saya senang kalau mereka bisa berubah, misalnya bisa menjual, katakanlah Ibu Emma dalam seminggu bisa jual 2 properti syariah, lalu dia mau jual dalam sebulan 10 properti syariah. Atau mungkin Pak Bowo di Bali yang tadinya hanya jual 1 lukisan, 2 lukisan dalam waktu 3-4 hari, tapi dengan baca buku saya setengah jam bisa menjual masterpiece senilai 10 juta. Oh, saya senang di situ karena ilmu saya berarti jalan. Dan Ibu lebih seru lagi, buku saya itu dibajak, Ibu. Aslinya 7.000, tapi ada yang jual, ya saya nggak sebut namanya, hanya jual 15.000, hanya jual 11.000. Bahkan ada yang lebih gila di satu tempat, buku saya ini dijual beli 8, harganya cuma 5.000, gratis 1. Apa saya sedih? Tidak. Saya malah merasa bahagia. Ini ada dari Pak Maharja ya. Terima kasih Pak Dadang, saya dapat kiriman buku 50 sales. Nah, ini salah satu contoh ya. Saya karena mengapresiasi Pak Maharja karena waktu itu aktif. Nah, saya senang kalau gini loh, ada orang yang aktif, ada orang senang, apalagi minta buku saya. Kemarin lucu, ini contoh lagi, Ibu. Ada seorang pembeli dari Surabaya lah katakanlah. Dia bilang nggak nerima bukunya. Saya kasih 2 buku, oke?
Padahal kalau nggak terima pasti akan balik ke saya lewat Tiki itu. Tapi ini nggak balik, berarti mestinya diterima. Lalu, oke Pak, saya kirim lagi. Tapi saya cek di Tiki, Bapak sendiri loh yang menerima. Setelah akhirnya dia mengatakan, wah maaf, saya udah pikun karena umurnya 78. Saya ternyata nerima double, nerima 2. Harusnya kalau dia konsekuen, dia akan bilang, ya sudah, yang 2 kiriman baru saya kasih ini 200 untuk ganti cetak dan ganti itu. Tapi enggak itu, tapi ya saya hargai karena dia udah ngaku bahwa dia pikun karena itu. Saya ikhlaskan saja. Padahal saya kan bisa minta yang berikutnya dibayar Pak. Enggak itu mau dibayar, monggo nggak dibayar enggak. Nah itu akhirnya enggak kurang. Akhirnya kita malah mengikhlaskan amalan kita, itu rasanya malah senang dan tenang bisa membantu orang. Itu Ibu, jadi kalau mau dari versi saya, kayaknya lebih seru lagi Ibu ya. Pak Presiden silahkan kalau mau nambahin, Pak Natsir. Ya, mungkin dari Pak Natsir ingin menambahkan, silahkan Pak. Saya mungkin sedikit saja Pak, Bapak dan Ibu sekalian ya. Mohon maaf Bunda Zurbania, saya sebelumnya mohon maaf. Ya, yang mulia. Saya bukan menjawab pertanyaan Bunda ya, mungkin berbagi pengalaman aja ya. Menghadapi orang yang kalau dalam bahasa Inggris itu istilahnya stubborn ya, kata Bunda itu. Emang udah sifat dasarnya udah keras kepala, udah nggak mau maju, udah nggak mau berbagi. Sebenarnya simpel aja sih, cuekin aja. Jadi kadang-kadang sikap diam itu jauh lebih efektif untuk menegur seseorang dibandingkan dengan kata-kata. Mungkin dia udah terlalu sering dinasehati, udah terlalu sering diapain, udah diamin aja. Pada saatnya nanti mungkin dia akan berpikir, atau mungkin bisa dibalikkan situasinya. Kalau misalnya minta bantuan ke kita berharap sesuatu dari dia, pasti dia akan merasa, oh begini ya rasanya kalau kita tuh bekerja berharap sesuatu tuh kayak gini ya. Jadi kadang-kadang perlu dibalikkan juga ke orang yang bersangkutan. Tapi cara yang paling ampuh dan aman serta tidak ini ya didiemin aja. Jangan diberi tugas, jangan diberi kepercayaan apapun itu, biarin aja di situ ngendap sendiri. Pasti juga dia akan berpikir, loh kok saya nggak pernah lagi diberi kepercayaan, saya nggak pernah lagi diberi tugas. Biasanya sih itu yang saya alami ya, Bunda Zurbania ya. Terus terakhir mungkin saya terinspirasi juga dengan Pak Danang tadi ketika menyebut Buya Yusuf Hamka ya. Beliau itu kan diislamkan oleh Profesor Hamka. Kemudian di Baiat di belakang namanya menggunakan Hamka, makanya beliau mengubah nama. Kalau beliau kan aslinya keturunan Tiongkok, kemudian mendapatkan nama Muhammad Yusuf Hamka. Apa yang saya sangat respect dengan Yusuf Hamka itu, pertama kesederhanaan. Nggak akan ada orang yang ngira beliau itu bos jalan tol, Bapak dan Ibu sekalian. Nggak akan ada yang ngira beliau itu bos jalan tol. Bayangin makan sarapan paginya itu Yusuf Hamka itu di warteg, Bapak Ibu. Ada warteg langganan beliau itu. Cuman ketika beliau makan di warteg, orang yang makan di warteg bersama dengan beliau saat itu pasti dibayarin semua. Itu nggak ada cerita orang bawa Rubicon itu makan di warteg. Jadi Rubicon beliau itu kadang-kadang tuh parkir di depan warteg tempat beliau makan. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau itu adalah orang kaya yang tidak cengeng. Rasanya sulit menemukan crazy rich seperti beliau itu yang ketika Sabtu Minggu tuh mau nyupirin istrinya, mau nemenin istrinya, meluangkan waktu untuk istrinya sekedar berjalan-jalan menghirup udara segar. Boleh dicek di beberapa podcast ya, beliau itu Sabtu Minggu nggak pernah pakai driver. Bahkan beberapa anchor itu, ya penyiar itu ketika mewawancari beliau tuh ya bawa Bentley-nya, entah bawa Bentley-nya atau bawa Rubicon-nya, Jeep-nya itu, ya beliau yang nyetir sendiri gitu. Loh Pak, Bapak nyetir sendiri gitu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, kurang apa beliau untuk menyewa sekian banyak supir, driver yang paling bagus untuk memanjakan hidup, tapi beliau enggak. Beliau tidak pernah dengan kekayaan itu beliau menjadi manja. Itu yang pelajaran kedua yang saya terima. Terus yang ketiga adalah beliau itu justru berikrar dengan kekayaannya itu dia ingin bersedekah sebanyak mungkin. Membangun masjid, 1000 masjid kalau saya tidak salah itu ada janjinya itu yang kalau tidak terwujud maka generasi-generasi keturunannya harus melanjutkan itu. Artinya bahwa beliau sudah sampai pada tahapan di mana dia tidak lagi bergantung pada materi gitu.
tapi dia justru bergantung pada hasrat untuk berbuat baik. Nah, ini sebenarnya yang sulit untuk diraih, meskipun bukan tidak mungkin ya, sulit untuk diraih kalau ibaratnya gini, kita tidak menyadari bahwa kita ini sebenarnya tidak ada apa-apanya sih di hadapan Tuhan. Kita tuh tidak ada, dengan sesama manusia itu sama, apapun status Anda, apapun kekayaan kita, sepintar apapun kita, sehebat apapun kita, kalau kita tidak menyadari bahwa itu semua hanya titipan Allah, hanya titipan Tuhan, maka kita tidak akan pernah sampai pada level di mana seperti Buya Yusuf Hamka itu capai, seperti level-levelnya para ulama terdahulu, tabiin, yang mereka itu tidak kebahagiaan mereka itu sama sekali tidak dipengaruhi lagi oleh materi. Nah, ini kalau dalam kajian sufi itu masuk sudah hampir mendekati level ma'rifat, karena meskipun level ma'rifat itu sesuatu yang hampir tidak mungkin ya bagi kita manusia biasa seperti ini ya. Kalau tabiin terdahulu bisa. Nah, itu yang sebenarnya ingin saya sampaikan terakhir ya, bahwa dengan 54 km itu mari kita mulai dari diri sendiri dulu. Kalau konsepnya Imam Al-Ghazali, Pak Danang, itu tazkiyatun nafs. Jadi kita bersihkan dulu diri kita. Jadi kita mau jadi baik nih Pak ceritanya. Kita ini mau jadi baik dalam posisi sekarang. Standing point kita, umur kita saat ini. Ibarat drum, air di dalam drum itu, di dalam diri kita itu sudah kotor gitu. Nah, maka untuk mengisi air yang baik, maka air yang kotor harus dikeluarkan dulu. Kalau konsep tasawufnya Al-Ghazali itu tazkiyatun nafs. Jadi kita keluarkan dulu sifat-sifat kotor itu, sifat-sifat jahat dalam diri kita. Suka iri, dengki, kemudian malas, dan sebagainya. Baru kemudian kita coba masukkan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai kebaikan. Kenapa dimulai dari sendiri? Kalau banyak ulama sufi mengatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbuh. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhan. Nah, itulah sebenarnya mengapa 54 km yang digagas Presiden kita Pak Arief itu harus dimulai dari sendiri. Maka benar juga sekelebat ketika saya melihat quote-nya Barack Obama tahun 2008 itu, inilah yang kita maksud 54 km. Perubahan itu tidak jauh, perubahan itu dekat. Bahkan perubahan itu dimulai dari diri kita sendiri. Mungkin seperti itu Pak Danang dan Bu Zulfa. Pak Presiden, mohon maaf kalau ada yang tidak sesuai. Bunda Zulfania, terima kasih. Mohon maaf. Afwan lafu minkum. Silakan. Ya, terima kasih Pak Natsir dan juga Pak Danang. Semoga terjawab ya Ibu Siti Zulfania. Nah, di sini sudah ada pertanyaan dari Bapak Imam Subi. Izin bertanya, bagaimana merealisasikan sebuah optimisme yang ternyata dikungkung oleh lembaga yang tidak pro dengan perubahan? Baik, silakan Pak Danang. Ada istilah fortiter in re, suaviter in modo. Keras dalam prinsip, lembut dalam cara. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, itu mungkin terutama dari diri sendiri. Saya contoh konkret aja dari buku saya. Saya lihat orang-orang yang misalnya sudah pimpinan toko, manajer, atau supervisor pun, atau yang lebih tinggi dari itu kalau menyuruh anak buahnya itu kamu harus gini, itu kamu ada orang tawarin. Gimana orang mau melakukan kalau dia ngasih contoh? Biasanya saya mewakili teman-teman sales itu di toko. Saya yang menyebut, saya yang menawar gitu. Dengan senyum, dengan ramah, dengan mendengarkan, dengan mungkin bersujud, atau dengan membantu anaknya, dan seterusnya. Akhirnya jualannya gampang. Jadi harus mulai dari diri sendiri. Nah, nanti akhirnya akan ada perubahan. Nah, ini yang saya lakukan. Setelah saya pensiun, saya bilang pada CEO, bilang pada region manager, bilang pada direktur-direktur, tolong ya, leader is not position, leader is action. Jadi, kalau toko mau berhasil, jualannya mau banyak, mau sukses, harus dimulai dari pimpinannya. Pimpinannya harus ngasih contoh. Terus terang Bapak Ibu, kenapa saya lakukan seperti ini?
Kalau saya udah mengatakan itu sejak saya dulu di toko-toko, mungkin saya diusir dari toko-toko. Kamu membuat gue suruh jualan loh, kurang ajar loh, kamu nggak boleh ke toko saya. Jadi saya lakukan setelah saya pensiun, gitu. Dan betul itu, kebetulan pas pensiun, pas pandemi, sehingga mereka harus jualan. Dan pimpinan-pimpinan ini akhirnya banyak yang ngejar saya juga. Beli sepeda nggak kamu? Beli, karena saya yang nyuruh. Ya kalau yang sesuai dengan saya, misalnya supervisor yang kemudian membuat kayak masker, hand sanitizer, kayak apa madu, ya saya beli. Sampai sekarang saya beli empon-empon, sampai sekarang saya beli wedang uwuh dan seterusnya yang memang untuk menambah itu ya, kayak vitamin-vitamin harusnya madu dan masker atau mungkin hand sanitizer seperti itu. Jadi yang sesuai seperti itu. Jadi kita harus ngasih contoh dalam lembaga yang sulit diubah pun harus kita ngasih contoh. Waktu saya akan berpindah dari National Sales Manager mau menjadi trainer untuk di PSDM, sebelumnya CEO saya bilang nggak mudah kamu masuk barier di situ, nggak gampang loh. Saya tahu dan saya mau merendah serendah-rendahnya hanya jadi staff. Tapi setelah saya pensiun, buku saya laris, setelah saya diundang di mana-mana, di berbagai TV, di daerah-daerah, di berbagai radio, buku saya bestseller, lalu mereka melihat, wah kamu sekarang ngehit, wah kamu sekarang melejit, dan seterusnya. Dan itu nggak terbendung. Jadi harus kita yang mulai, kita ngasih contoh, kita mengubah, dan kita menunjukkan. Akhirnya Pak Natsir, Pak Presiden, mulai dari diri kita sendiri yang harus ngasih contoh. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Terakhir mungkin Bu Zulfa, izin kalau boleh, 30 detik. Silakan, Pak. Untuk berubah itu pasti kendalanya sangat banyak. Bahkan rintangan untuk berubah itu justru jauh lebih berat dibanding ketika kita masih berada di fase zona nyaman. Yang paling parah adalah ketika kita dicibir, dihina, direndahkan, apapun bentuknya itu. Segala perlakuan tidak enak itu pasti akan kita terima. Apa respons kita? Telan aja. Telan aja. Kalau saya, Bapak dan Ibu sekalian, filosofi saya semakin saya ditekan, semakin saya direndahkan, semakin saya dihina, semakin saya diragukan, maka motivasi dalam diri saya akan semakin berlipat untuk membuktikan bahwa Anda salah. Saya nggak perlu menjawab dengan kata-kata, nggak perlu merespons dengan apa yang mereka lakukan, karena justru itu menurunkan grade kita. Telan aja, terima aja. Kita bertekad dalam diri kita, lipat gandakan motivasi dalam diri kita bahwa apa yang Anda sampaikan itu sesungguhnya salah. Mungkin itu aja, Pak Danang, Bu Zulfa. Itu ilmu bola tuh, Pak Natsir. Ya. Bola itu dibanting, banting malah mantul ya. Lambung. Kita pakai filosofi itu. Ya, benar-benar. Semakin kita direndahkan, semakin berlipat motivasi kita untuk membuktikan mereka salah. Iya, baik. Terima kasih Pak Natsir dan juga Pak Danang. Semoga terjawab ya Bapak Imam. Nah, di sini ada sahabat pembelajar yang ingin sharing ataupun bertanya dari Bapak Agus Pak Subang. Silakan Pak Agus. Iya Pak, silakan. Masih belum ada suaranya Pak? Unmute dulu. Iya, unmute dulu Pak. Ya, kalau tidak ada mungkin ini dari Bapak Mahrus. Nah, ini menjadi sharing terakhir ya dari sesi diskusi kita. Silakan Bapak Mahrus. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sebenarnya dari awal ini ingin menjadi penikmat saja sebenarnya ya. Disampaikan oleh Pak Danang, Pak Natsir, dan Pak Presiden luar biasa. Semuanya sangat menginspirasi. Tapi karena saya membaca covernya itu ada KM gitu kan, yang M itu di sana ada memberi, jadi karenanya saya dengan sangat terpaksa ini Pak Presiden tidak hanya menerima ini, pada kesempatan ini saya akan memberi atau sharing. Kemudian kalau saya lihat dari tadi ya, yang 5K itu, saya coba berpikir keras gitu, gimana cara menyederhanakan 5 konsep ini dalam organisasi ya. Kemudian saya coba memeras ini, sedikit memeras otak gitu kan. Kalau dari koordinasi, kemudian ada yang pertama itu komitmen koordinasi, kemudian ada komunikasi, kerjasama dan kontribusi.
Saya coba berpikir bahwa 5 ini, yang satu komitmen itu lebih itu lebih ke dalam gitu. Itu kalau bahasa Arabnya itu al-himmah atau al-azmu gitu ya. Jadi itu lebih kepada tekad gitu, tekad diri, komitmen diri, yaitu sifatnya internal. Nah, sementara yang 4 lainnya itu lebih bersifat eksternal. Jadi kalau konsep Imam Ghazali yang sering disebutkan atau disitir oleh Pak Nasir tadi itu kan, bahwa Al-Ghazali itu ketika ingin menyampaikan satu konsep perubahan, itu selalu menyebutkan 2 hal. Yang pertama itu dengan al-ilmu, yang kedua dengan al-amal. Al-ilmu itu contoh misalnya tadi Bunda menyebutkan ya, Bu Zurbania menyebutkan orang tuh pada dasarnya itu kan pelit ya, bagaimana cara merubahnya. Al-Ghazali memberikan konsep 2. Yang pertama dengan al-ilmu. Al-ilmu itu artinya kita semua menyadari manfaat dan mudorotnya pelit itu apa sih gitu. Ternyata setelah disadari kok banyak jeleknya pelit itu. Maka kemudian langkah yang kedua adalah al-amal atau action. Nah, action itu Al-Ghazali menyampaikan konsepnya sederhana. Kalau kita mau merubah salah satu karakter atau sifat buruk, maka actionnya itu lakukan kebalikannya. Kalau misalnya pelit, berarti lakukan kebalikannya, yaitu derma. Nanti untuk yang kita, kalau kita dihinggapi penyakit pelit, pada saat kita berderma, itu kita harus paksa itu. Nggak usah kita lihat nominalnya berapa dari kantong kita, keluarkan saja, itu sedikit apa banyak. Demikian juga ketika misalnya ada orang ingin mengikis sifat pemarah gitu. Maka pertama disadari dengan ilmu, mudorotnya marah itu banyak sekali gitu kan, nggak ada baiknya marah itu. Kemudian action itu lakukan kebalikannya. Kebalikannya itu ya jangan marah, kebalikannya. Nah, kalau saya mau mengelaborasi 5K, yang pertama itu adalah komitmen, itu lebih bersifat internal. Internalisasi, tekad, menguatkan himmah, azam gitu. Kemudian 4 lainnya itu action atau amal. Dari mulai koordinasi itu kalau sekarang kita di era Idul Fitri ya silaturahmi lah koordinasi itu kan. Kemudian komunikasi, kalau kita itu ada konsep 5S itu kan sapa, senyum, salam, itu adalah komunikasi. Kemudian kerjasama, tentunya itu juga action gitu kan, bahwa kita ya harus, kalau di konsep 5M itu kerjasama itu ya saling menguatkan itu kan, saling mengingatkan, itu adalah kerjasama. Kemudian yang terakhir kontribusi, itu juga action, bahwa itu kalau di konsep 5M-nya itu adalah kontribusi, itu adalah memberi. Saya kira itu yang, ya ini karena saya dipaksa dengan 5M itu harus ada memberi, maka saya memberi pendapat saya pada kesempatan ini. Terima kasih. Luar biasa Pak Mahrus, terima kasih Pak Mahrus. Tambah kaya ilmu kita. Silahkan Zulfa. Ya, baik, terima kasih Pak Mahrus. Mungkin itu tadi sharing kita terakhir pada sesi diskusi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan melakukan sesi foto bersama. Mungkin dari sahabat pembelajar bisa menyalakan kameranya. Nanti kita akan hitung. Oke. 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Baik. Ya. Yang ketiga, oke, satu kali lagi. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih, sahabat pembelajar. Nah, sebelum kami tutup untuk acara hari ini, kami persilakan untuk Pak Danang dan juga Pak Natsir untuk memberikan closing statement. Silahkan Pak Danang dan juga Pak Natsir. Everything change but change. Segala sesuatu berubah kecuali perubahan. Marilah kita berubah untuk lebih maju, lebih baik dengan 54 camp. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Kalau saya Pak Ses aja, jangan saya. Silakan Pak Presiden. Baik, closing statement dari saya. Terima kasih teman-teman dari Aceh sampai Papua nih Pak Julfa. Dari Aceh ada perwakilan, ini Pak Jikri, pimpinan pengadilan juga ini. Kemudian dari Jayapura ada Pak Nur M. Huri. Jadi Indonesia Belajar ini benar-benar Indonesia Belajar dari Aceh sampai Jayapura.
Tetap semangat, pesan kita bersama, tetap semangat, tetap optimis. Perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri, baru bisa merubah banyak hal. Gitu ya, Pak Trainer, Pak Tegan. Terima kasih, Pak Presiden, Pak Nasir, Zulfa. Ya, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Nasir atas pencerahannya siang hari ini. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk sahabat pembelajar yang telah bergabung di seminar online Indonesia Belajar. Saya ingatkan juga kepada sahabat pembelajar jangan lupa like, komen, subscribe, dan share YouTube channel Indonesia Belajar. Saya Zulfa, mohon izin pamit undur diri, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Kita berjumpa kembali di seminar online Indonesia Belajar berikutnya. Salam sukses luar biasa.